Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Mahardika dengan NIM 041911333034 dari kelas O Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan research speaking yang sudah saya buat berdasarkan salah satu artikel yang terindeks di Sinta. Nah, ini adalah gambaran dari research speaking yang sudah saya buat dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada working title. Jadi judul dari artikel yang saya angkat adalah The Influence of Auditor Professional Skepticism and Competence on Fraud Detection, The Role of Time Budget Pressure. Jadi artikel ini menjelaskan pengaruh profesional skepticism dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor terhadap pendeteksian fraud, dan juga menjelaskan peran dari time budget pressure terhadap hubungan kausalitas tersebut. Lalu yang kedua, ada basic research question. Nah, rumusan masalah utama yang saya tangkap setelah membaca artikel ini adalah apakah tekanan anggaran waktu itu memperlemah pengaruh kompetensi auditor dan skeptisme profesional mereka terhadap pendeteksian kecurangan. Nah, dari basic research question ini, si penulis membuat 4 hipotesis. Yang pertama adalah apakah kompetensi auditor itu berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Yang kedua, apakah profesional skepticism itu berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Lalu yang ketiga, apakah time budget pressure atau tekanan anggaran waktu itu memperlemah pengaruh kompetensi auditor terhadap deteksi kecurangan. Lalu yang keempat adalah apakah tekanan anggaran waktu itu juga memperlemah pengaruh skeptisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan. Nah, yang ketiga di sini ada key papers atau referensi yang digunakan oleh si penulis. Di sini saya mencantumkan 3 referensi yang paling banyak disitasi oleh si penulis, dan kebanyakan memang referensinya adalah penelitian yang membahas mengenai skeptisme profesional, membahas mengenai kompetensi auditor, dan juga kualitas hasil audit. Nah, lalu yang keempat itu ada motivation atau tujuan. Nah, jadi dari referensi-referensi yang sudah ditelaah oleh si penulis, kebanyakan berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu itu bisa menghambat auditor untuk mendeteksi kecurangan dan akan menghasilkan kinerja audit yang buruk. Kenapa? Karena dengan tekanan ini, si auditor itu akan lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan anggaran waktu yang sudah ditentukan, sehingga mereka bisa jadi sengaja ataupun tidak sengaja melewatkan red flag yang sebenarnya mengindikasikan adanya tindakan fraud. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menguji efek moderasi tekanan anggaran waktu pada pengaruh skeptisme profesional dan kompetensi auditor independen terhadap pendeteksian fraud. Nah, berikutnya adalah idea. Jadi ide dari penelitian ini adalah bahwasannya ketika kita selaku auditor itu kan pasti membuat perjanjian perikatan sebelum melaksanakan tugas. Nah, dari perjanjian tersebut ada jangka waktu penugasan yang disepakati oleh kedua pihak. Nah, namun seringkali dalam ruang lingkup audit yang sangat kompleks, auditor itu diberikan waktu yang singkat untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, hal ini bisa mengakibatkan suatu tekanan yang memberikan efek positif dan negatif pada perilaku auditor. Di sini si penulis juga mengemukakan bahwa meningkatnya perilaku disfungsional audit itu akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud di samping tingkat kompetensi dan skeptisme profesional mereka. Dan juga di sini disebutkan hipotesis utamanya adalah tekanan anggaran waktu yang dihadapi oleh auditor itu dapat memperlemah hubungan kausalitas kompetensi dan skeptisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan. Selanjutnya ada data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini tuh dilakukan di Indonesia, tepatnya di 18 kantor akuntan publik di Jakarta.
Lalu populasinya itu adalah seluruh auditor independen yang bekerja di KAP yang ada di Jakarta dan juga terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kenapa si penulis menggunakan populasi ini? Karena auditor yang terdaftar di BPKRI itu menunjukkan bahwa auditor itu memiliki kompetensi yang tinggi dan juga berpengalaman dalam mengaudit. Lalu untuk sampelnya sendiri itu ada 103 orang auditor aktif yang bekerja di KAP di Jakarta dan juga terdaftar di BPKRI. Nah, lalu bagaimana dengan sumber datanya? Jadi, penelitian ini kan merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jadi, si penulis ini membagikan kuesioner yang diisi oleh 103 orang auditor di Jakarta sebagai responden. Nah, dalam kuesioner ini, peneliti itu mencantumkan beberapa pernyataan yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dia juga mencantumkan pernyataan yang dibuat oleh dirinya sendiri untuk setiap indikator, dan juga kuesioner ini dilengkapi dengan adanya reverse statement yang bertujuan untuk mengurangi bias setuju dan bias respon yang ekstrim. Nah, pengumpulan data ini itu dilakukan selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 24 Februari tahun 2017. Dengan teknik pemilihan sampelnya adalah simple random sampling. Nah, berikutnya adalah tools yang digunakan. Nah, untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, si penulis itu menggunakan beberapa pengujian. Yang pertama itu ada uji validitas yang digunakan untuk mengetahui apakah angket yang dibuat itu telah valid atau telah mampu secara nyata mengukur objek penelitian yang diinginkan. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut bisa dipercaya. Yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama itu ada uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi itu berdistribusi normal. Nah, uji normalitas ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji grafik dan uji statistik. Yang kedua, ada uji multikolonialitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Nah, lalu yang ketiga ada uji heteroskedasitas yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Nah, yang terakhir itu ada uji hipotesis yang dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada uji statistik T yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas seperti kompetensi auditor dan skeptisme profesional terhadap variabel terikat, yaitu pendeteksian fraud. Lalu yang kedua ada uji F yang dilakukan untuk menguji signifikansi dari garis regresi yang diamati dan juga untuk mengestimasi apakah variabel dependen berhubungan secara linear dengan variabel independen. Nah, lalu yang ketiga ada uji nilai residual yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nah, berikutnya adalah what's new, apa yang baru dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi memang penelitian mengenai kompetensi auditor dan skeptisme profesional itu sudah banyak dibahas. Artinya tema ini tuh memang udah sering dijadikan sebagai tema penelitian. Nah, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh si penulis menunjukkan bahwa masih jarang penelitian yang memasukkan tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi. Nah, jadinya penulis di sini menambahkan variabel tersebut untuk membuktikan apakah tekanan anggaran waktu itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara 3 variabel sebelumnya. Nah, lalu apa implikasi dari keterbaruan itu? Jadi, keterbaruan ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan kepada auditor bahwa mereka itu harus eee, lebih perhatian kepada pembuatan anggaran waktu dalam perjanjian perikatan.
supaya anggaran waktu ini tidak membebani mereka, kemudian tidak mengganggu kompetensi dan skeptisme profesionalnya dalam menjalankan tugas. Nah, lalu ada kontribusi, hampir sama seperti implikasi tadi. Jadi kontribusinya itu adalah penelitian ini bisa memberikan insight dan bisa memberikan kesadaran kepada auditor dan KAP dalam mempertimbangkan anggaran waktu supaya anggaran waktu ini tidak mengganggu mereka dalam menjalankan tugas dan bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Nah, lalu yang terakhir itu ada other consideration. Nah, setelah membaca artikel ini secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan melalui 3 temuan kunci. Yang pertama adalah skeptisme profesional dan kompetensi dari auditor itu memiliki korelasi positif dengan kemungkinan pendeteksian fraud. Artinya, semakin tinggi kompetensi dan skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kemungkinan terdeteksinya suatu fraud juga akan tinggi. Lalu yang kedua adalah tekanan anggaran waktu tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian fraud. Artinya dengan atau tanpa adanya tekanan anggaran waktu, selama auditor itu meningkatkan kompetensi mereka, maka kemungkinan terdeteksinya suatu fraud itu juga akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah sebaliknya, yaitu tekanan anggaran waktu ternyata dapat memoderasi pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian fraud. Nah, artinya skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor independen itu tidak dapat meningkatkan deteksi kecurangan jika auditor itu dihadapkan pada tekanan anggaran waktu. Karena auditor itu akan lebih fokus untuk menyelesaikan siklus audit sesegera mungkin untuk memenuhi anggaran waktu tadi, dibandingkan menggunakan skeptisme profesional mereka untuk lebih teliti dalam menemukan suatu kecurangan. Seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan reverse pitching yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.